korupsi. Paten kok ya. Memang Prabowo ini sosok yang menjunjung tinggi profesionalitas. Pada saat dia menjadi bawahan, dia sangat patuh pada atasannya dan sangat loyal. Oh iya, bagi saya ini sangat penting. Masa depan kita tergantung anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Jadi kalau ada yang tidak mendukung prinsip ini, ya nggak perlu dekat-dekat saya lah. Prabowo Subianto mungkin boleh berusia 70 tahun lebih, tapi ambisinya untuk berbakti pada bangsa dan negara sudah matang dan tidak prematur. Tugas pokok dan sangat miris ketika demokrasi yang memang merupakan menjunjung tinggi perbedaan pendapat dan memperbolehkan warga negara untuk menyuarakan pendapatnya harus ditunggangi oleh kata-kata yang sangat tajam. Saya sangat ironinya karena pendidikan di Indonesia yang saya tahu dan yang saya rasakan menjunjung tinggi apa itu adab dan sopan santun. Namun ternyata dari kritik ini kita bisa cerna bahwa mungkin kita tengah krisis moral. Kenapa krisis moral? Karena selayaknya generasi muda harus bisa membedakan antara kritik yang membangun, antara kritik yang memang membangun atau menjatuhkan. Ya, memang sangat disayangkan ketika muncul kata-kata seperti ini, bahkan petinggi fakultasnya sampai ambil tindakan mencabut BEM FISIP. Dan kabar yang saya baru dapatkan ternyata pembekuan itu telah dicabut. Mungkin masyarakat banyak yang beropini bahwa atas request pemerintah tidak mengintervensi pihak fakultas. Bahkan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka merupakan kedua pemimpin kita yang sangat menjunjung tinggi toleransi. Namun kedua pemimpin kita ini sangat menjunjung tinggi adab dan tata krama. Saya sangat menyayangkan bahwa Prabowo ini merupakan salah satu pemimpin yang memang sangat concern terhadap pendidikan. Bahkan beliau menyediakan fasilitas makan gratis, makan bergizi gratis bagi bangsa, bagi anak-anak bangsa yang memang tengah menuntut ilmu untuk investasi jangka panjang bangsa ini, untuk pengembangan sumber daya manusia. Namun lihat apa yang dikatakan mereka. Ya, saya tidak tega mengatakannya dan saya perlu katakan ini adalah sebuah kemerosotan moral. Namun apa boleh buat, kita berada di negara yang menjunjung tinggi perbedaan pendapat dan memperbolehkan semua angkat bicara. Namun yang saya tekankan bahwa kita harus menyikapi demokrasi dengan bijak. Kita harus menyampaikan kritik dengan sangat sopan. Mungkin ketika saya berada dalam posisi BEM, mungkin saya akan mengatakan menagih janji-janji Prabowo jika memang ingin mengkritik. Saya akan menuliskan selamat bertugas Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Semoga bisa menjalankan semua program kerja dan janji-janji kampanyenya. Dua kalimat itu saja sudah sangat simpel dan sudah sangat elegan untuk para mahasiswa. Namun entah apa tunggangannya, entah apa motivasinya, ternyata kata-katanya sangat tajam dan bernada satir. Bahkan sudah disinggung pula bahwa Gibran Rakabuming Raka ini lahir dari rahim haram konstitusi. Saya kira ini sudah sangat-sangat offside sekali dan perlu saya katakan BEM kebablasan. Kalau orang itu cinta tanah air, kalau orang itu sadar dia harus bekerja untuk kepentingan sebaik-baiknya rakyat dan bangsa, saya kira hasilnya akan baik. Nah, di sidang kabinet pertama ini, Bapak memberikan beberapa peringatan keras nih Pak. Salah satunya mengenai makan bergizi gratis. Kemarin Bapak sempat menyampaikan kepada para menteri, mengingatkan gitu ya, kalau yang tidak mendukung silakan keluar dari pemerintahan. Masa depan kita tergantung anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Jadi kalau ada yang tidak mendukung prinsip ini, ya nggak perlu dekat-dekat saya lah. Soal pemberantasan korupsi, Bapak menegaskan, mengingatkan kepada para menteri untuk jangan korupsi. Tapi permasalahan korupsi ini kan seperti permasalahan abadi ya Pak. Strategi apa lagi yang akan Bapak gunakan untuk pemberantasan korupsi ini ke depan? Kita harus punya sistem pengawasan yang ketat dan kembali tekad untuk menegakkan hukum dengan tegas dan bila perlu keras, karena saya kira masalah korupsi ini
Ada yang korupsi terpaksa, ya mungkin karena dia kualitas hidupnya sangat-sangat sulit. Tapi menurut saya yang lebih parah adalah keserakahan, serakah dan nafsu yang sangat besar untuk mengeruk kekayaan yang sebesar-besarnya agar dia bisa berkuasa panjang, kira-kira gitu. Sebagai Presiden Republik Indonesia, Presiden ke-8 ya Republik Indonesia ini kan diperoleh dengan perjuangan panjang dan jalan yang berliku-liku gitu ya Pak ya. Kalau mungkin menggambarkan perjalanan Bapak selama ini, ada nggak Pak lagu atau pepatah yang paling tepat? Banyak lagu yang berkesan, tapi saya suka lagu One Moment in Time. One Moment in Time. Nah, ada versi Indonesianya, saya suka. Versi Indonesia yang gimana? Kalau nggak salah, Pak, berilah saya satu kesempatan. Oh ya? Nyanyi dikit dong Pak, saya nggak tahu yang versi Indonesia. Enggak, saya suaranya nggak bagus. Oke, Pak Prabowo, tapi kan ini kan Presiden RI ke-8 ini diperoleh setelah 4 kali gagal dalam Pilpres ya. Tapi Bapak terus mencoba lagi. Apa sih Pak atau siapa yang menyebabkan Bapak terus mencoba lagi? Cinta tanah air satu. Saya tidak rela negara saya jelek. Saya tidak rela rakyat saya diperlakukan tidak baik. Saya tidak rela Indonesia diinjak-injak oleh bangsa manapun. Saya tidak suka kekayaan Indonesia dirampok. Itu yang mendorong saya. Jadi saya ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat saya itu.